وسهلا يا رمضان. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita doakan mudah-mudahan yang sedang sakit, siapapun, baik yang hadir maupun yang di rumah atau keluarga kita, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang mungkin saat ini sedang susah, sulit persoalan ekonomi, mudah-mudahan diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin barangkali ada yang di PHK, ada yang di PHK ya. Kabarnya di perusahaan mana itu PHK besar-besaran sampai 10.000. Apalagi di saat Ramadan menjelang Lebaran, mungkin kondisinya susah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang terbaik. Semoga yang dilanda bencana, banjir atau apa di mana-mana di negeri yang kita cintai, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kabar gembira untuk mendapatkan solusi yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ujian di balik itu pasti ada hikmah yang sangat besar. Bila mana kita sabar, ikhlas menerimanya, ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun hidup itu pasti memiliki masalah. Dan masalah itu sesuai dengan kapasitas dirinya, kapasitas imannya, kapasitas pengabdiannya kepada Allah, kapasitas takwanya kepada Allah. Semakin tinggi derajat seseorang, ujiannya semakin berat. Kalau kita ujiannya ringan, berarti derajat kita di hadapan Allah juga rendah. Nabi dan Rasul itu kan ujiannya lebih berat daripada kita. Iya tak Pak? Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi terdahulu ujiannya luar biasa beratnya. Kita ini paling ujiannya apa toh Pak Bu? Paling ya mungkin ada kekurangan rezeki, itu biasa saja. Atau kadang sakit. Ya, hidup kita ini banyak sehatnya apa banyak sakitnya Pak? Banyak sehatnya kan? Padahal kalau kita sakit mengeluhnya luar biasa, sementara sehat kita lebih panjang daripada sakit kita. Kita ini berlapar-lapar paling dalam sebulan di bulan Ramadan ini saja. Selebihnya kita jarang sekali merasakan lapar. Karena itu kita ini malu kalau kemudian kita mengeluh bila mana Allah Subhanahu wa taala uji dengan ujian seberat apapun. Karena tidak sebanding dengan ujian para orang-orang terdahulu. Tetapi bila mana kita tidak diuji, maka kita harus justru malah menyangka barangkali Allah sedang memberikan apa semacamnya. Diulu-ulu. Dalam bahasa Al-Quran istidraj. Apa istidraj itu? Dibiarkan untuk diberikan kemewahan tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istidraj. Diberikan nikmat tapi justru malah lupa. Saat Ramadan, Bapak Ibu semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kondisi fisik yang lemah karena berpuasa. Maka Allah ingatkan, kalau kemudian kita ini saat kenyang harus ingat waktu kita lapar. Kalau kita ini saat sehat harus ingat waktu kita sakit. Kalau kita saat punya harta banyak harus ingat kita juga kadang diuji Allah dengan harta yang berkurang. Kalau kita kondisi kita hidup yang banyak kebahagiaan, ingat kadang kita juga diuji dengan kesusahan. Itulah hidup itu ujian. Al-Quran memberikan solusi dari setiap ujian persoalan yang dihadapi oleh setiap manusia dari zaman dulu sampai akhir
kehidupan ini. Nah, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali di bulan suci Ramadan. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan, di dalamnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kitab suci Al-Qur'an. Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Ramadan menjadi mulia karena di dalamnya turun kitab suci Al-Quran. Al-Quran membawa keberkahan dimanapun, bila mana Al-Quran itu didengarkan, dibacakan, dipelajari, diamalkan, dan diperjuangkan. Di mana turunnya kitab suci Al-Quran? Di tanah suci Mekah dan Madinah, di Haramain, di bumi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu asalnya tidak ada kehidupan, bahkan sampai sekarang juga buminya tandus, tidak seperti di Indonesia yang suburnya luar biasa. Tetapi kenapa di Mekah Madinah itu menjadi makmur, semua ada di sana? Salah satu sebabnya adalah di sanalah tempat bumi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kitab suci Al-Quran diturunkan di dalamnya. Ahlan wa sahlan ya Ramadan.